know what it's like, I know how it feels. Let the pain break you down now, you gotta give it time to heal. Don't worry now, even though the fear is real. Just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is the answer. Love is the answer. I know it's a struggle, I know it's a fight, not to end every day feeling like you've been living a lie. It's time to be free, it's time to find peace by the water. And just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. Sebelum kami mulai, sedikit pengantar hangat bagi kita di rumah yang berbahagia, yaitu Bapak Nurroh. Kalau orang Melayu mengatakan kelapang mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan pantun. Ikan dipancing pengawal raja, hendak dimasak menjadi gulai. Dengan bismillah pembuka acara, pertanda acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal, alladzi qad hawhada min nurihi nuran bihi alamal akhda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang terhormat Bapak Nur Rahmat dan Ibu Siti Fatma Muamanah beserta Bapak Soeharto dan Ibu Siti Marfuatun selaku kedua anggota dari mempelai pengantin. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Udan Maulana dan Ustadz yang nanti akan membacakan Al-Quranul Karim. Para tokoh agama, alim ulama, hadirin tamu undangan yang berbahagia yang saya tidak sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, marilah acara pada pagi ini yaitu tasyakuran walimatun nikah, yakni Nur Bintang dan Sita Lailia. Untuk itulah marilah kita bersama-sama
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala rahmat dan hidayahnya kita semua, dan hanya karena nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, kita bisa berkumpul, bertatap wajah, bertatap muka. Insya Allah acara tasyakuran ini mendapatkan ridho naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yang terpilih, Rasul penutup zaman, yaitu Maulana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dan kedua mempelai pengantin yang begitu berseri-seri, sebelum kami bacakan susunan acara pada pagi ini, ada sebuah pepatah mengatakan, ambil air ke dalam sumur 2 ember untuk menyiram kain yang terbakar. Kedua mempelai pengantin sudah tidak sabar ingin segera masuk ke dalam kamar. Baru keluar Mas Bintang ya, gak tahu Pak, ganti baju kali ya, masuk ke dalam kamar. Kita awali pertemuan pagi ini agar mendapatkan taufik hidayah naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar acara ini sampai selesai aman dan tertib. Untuk itu marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diawali bacaan basmalah ini menjadikan tanda ridhonya Allah kepada kita semua. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quranul Karim, yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Al-Ustadz Samarkandi. Santai ria duduk di pasir, dekat pantai kota Mesuji, hati terasa selalu berdesir dengar suara orang mengaji. Kepada Al-Ustadz Samarkandi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim.
warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah petunjuk pedoman hidup kita. Al-Quran yang memberikan jalan penerang kita kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan yang hadir pada siang pagi ini semuanya adalah ahlil Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kelak kita di alam kubur. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan sahibul hajat yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Rahmat. Ramai-ramai hadir muda dan tua di aula gedung serbaguna. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, sambutan dari keluarga. Pada Bapak Nur Rahmat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan, yang kami hormati orang tua kita, guru kita, Ketua MUI Pondok Aren, Ustaz Kiai Hudan Maulana. Yang kami hormati guru kita Bapak Abdus Salam, Ustaz Haris, dan alhamdulillah pada kesempatan ini dihadiri juga Bapak Lurah. Terima kasih sekali. Pak RW, terima kasih sekali. Juga kami ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak RT kami Bapak Ismail. Juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga lingkungan RT 05 RW 02, juga jamaah Masjid Al-Ikhlas. Demikian juga teman-teman kami yang bisa menghadiri undangan kami meskipun lewat WA. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kehadiran saudara kami yang dari Jogja, juga khususnya kehadiran besan kami Bapak Suwarto beserta Ibu dan kakaknya pengantin perempuan. Juga saudara kami yang hadir pada malam hari ini yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Pertama kami ingin mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka tasyakuran atau istilahnya ngunduh mantu. Jadi sesungguhnya kami ingin mengumumkan kepada warga kami, teman-teman kami bahwa Pak Nur dan Ibu Fatma sekarang sudah punya mantu, Bapak. Inilah mantu saya. Nanti saya kenal. Kemudian salawat dan salam semoga tersanjung ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ketaatan kita bisa membawakan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama tentu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, kerawahannya pada siang hari ini. Dengan berbagai kesibukan tetapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk menghadiri undangan kami. Yang kedua, kami mohon maaf apabila tempat dan ya apapun yang kami sediakan kurang menyenangkan atau kurang nyaman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini maksimal yang bisa kami lakukan, mohon maaf. Untuk selanjutnya Bapak Ibu,
niatan kami mengundang Bapak pertama adalah sekali lagi yang terakhir sudah kami sampaikan tadi, ingin mengenalkan menantu saya. Saya panggil menantu saya Sinta Anugrah Lelia. Nah, kemudian berjodoh dengan anak saya, alhamdulillah, namanya Raufullah Ayatullah Humaini Nur Bintang. Ini anak saya. Alhamdulillah, akhirnya berjodoh di usia yang cukup ya, cukup. Akhirnya cantik, alhamdulillah, saya suka. Alhamdulillah. Kemudian saya juga ingin mengenalkan, saya punya besan yang luar biasa. Besan saya namanya Bapak Suwarto. Moga Pak Suwarto. Ya. Kemudian Ibu Siti Marfuatun. Ini besan saya, ini menantu saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera diberikan momongan. Amin Allahumma amin. Ini sebetulnya niatan kami. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu, yuk setelah ini acara selesai kita makan bersama. Kita syukuri akhirnya Pak Nur, Bu Fatma punya mantu. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira cukup. Nanti Ustaz Tutan tolong dinasihati anak saya sama menantu saya ini supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bintang ya, kalau dinasihati ayah kan sering, Romeli juga sering. Nah, akan dinasihati ulama, nah itu didengarkan. Saya kira cukup. Saya mohon maaf apabila ada tutur bahasa kami yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Sahibul Hajat yang telah disampaikan oleh Bapak Nur Rahmat. Kedua keluarga menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan pada pagi ini, dan keluarga Bapak Nur Rahmat menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan Bapak Ibu di mari ada yang kurang pas, yang tidak sopan. Sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, saya lihat dari tadi tamu undangan ini kelihatannya lesu, tidak ada suara. Apa memang belum dikasih sarapan Bapak Ibu? Oh belum. Insya Allah Bapak Ibu nanti kita jam 1 siang makan bersama. Baiklah hadirin Bapak Ibu tamu undangan. Nah kalau ketawa begini Bapak Ibu, kita nanti juga semangat mendengarkan tausiah ceramah yang akan disampaikan. Tapi tadi ada yang nyeletuk tamu undangan, katanya Mas Bintang ini kok gak bangun-bangun. Kata siapa? Kata Bang Bintang, engkong aji kagak bisa bangun, gare-gare main marawis pukulan japin. Kata siapa punya Bang Bintang kagak bisa bangun, ampe lemes juga empok Sinta adepin. Ya. Oh, ampe lemes pok ngadepinnya Pok Sinta. Jadi bisa bangun ya Boy ya. Tadi buktinya berdiri Bu ke depan. Jangan yang pikiran jorok ya, gak bisa bangunnya. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, saatnya kita nantikan acara yang inti, yaitu Maido Hasanah yang akan disampaikan Al-Mukarram Romo Kiai dengan segala hormat, yaitu beliau tadi sudah disampaikan adalah selaku Ketua MUI Pondok Aren. Wah insya Allah ini beliau pasti akan menyampaikan petuahnya bagaimana meraungi sebagai bahta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pada Al-Mukarram Kiai Romo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah
Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu bihuda. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati man faman ahabbani falyastanna bi sunnati atau kama qala Rasulullah SAW. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Nur Rahmatul Ibu, dan juga yang saya hormati besan Bapak Soeharto Ibu, kemudian yang saya cintai Ananda Nur Bintang beserta istri, para alimin ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus juga di sini ada Pak Haji Abdussalam dan yang lainnya. Alhamdulillah Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh tamu undangan yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang jam ini kita dapat hadir memenuhi undangan acara tasyakuran dari keluarga Bapak Nur Rahmat dalam rangka tasyakuran atas telah terlaksananya beliau punya mantu. Tadi kita sudah dikenalkannya. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan ini mantu dan putra ini menjadi anak-anak atau suami istri yang soleh dan solihah. Dan tentu saja selain kita bersyukur atas kehadiran kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya, termasuk umatnya yang selalu berusaha untuk istiqomah di dalam menjalankan dan melaksanakan ajaran yang dibawanya. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang pernikahan, di dalam agama kita jelas pernikahan itu adalah merupakan satu ibadah. Kenapa? Karena sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa Rasul menyatakan an-nikahu sunnati, sunnah, bahwa nikah itu sunnahku. Siapa yang mencintai aku maka ikutilah sunnahku. Nah, dan alhamdulillah Ananda Bintang sudah bisa mengikutinya. Ya, itu. Jadi nikah itu sunnah. Oleh karena itu maka jadikanlah pernikahan itu sebagai sarana untuk ibadah. Maka saya minta kepada Ananda Bintang dan Neng Sita, mulailah dengan nawaitu untuk ibadah. Jadi nikah itu karena ibadah, mulailah dengan nawaitunya melaksanakan pernikahan itu adalah ibadah. Karena justru ibadah dalam perkawinan berbeda dengan ibadah dalam amal-amal yang lain. Misalnya sholat itu kan ada waktu-waktunya, betul apa betul? Ya, ada sholat zuhur waktunya terbatas, kita berganti sholat asar.
begitu setiap hari. Tetapi kalau yang namanya nikah itu tidak ada batasan waktu. Begitu aku terima, nah lihat, aku terima nikahnya dengan mas kawin sekian, itu berarti kita sudah mulai melaksanakan ibadah. Dan seterusnya tentu harus diisi pula dengan ibadah. Makanya dalam hal ini kalau kita perhatikan beberapa ayat maupun sunnah-sunnah Rasul itu mengarah kepada kenapa disebut ibadah, untuk memberikan ketenangan jiwa. Karena orang yang biasa ibadah pasti jiwanya tenang, betul tidak? Ya. Kalau yang ibadahnya celang cepun biasanya kadang tenang kadang marah. Apalagi yang orang ibadah itu rungsing mulu kerjaannya. Benar apa benar? Oleh karena itu yang namanya ibadah itu harus terus menerus secara lestari dilaksanakan. Kenapa ada ibadah? Oleh karena itulah di dalam masalah rumah tangga itu, dalam hak suami ada hak, ada kewajiban. Segala sesuatu yang menjadi hak suami berarti kewajiban istri untuk memenuhinya. Segala yang menjadi hak istri berarti suami yang harus memenuhinya. Saya ambil sebagian saja barang yang sampaikan. Salah satu hak istri adalah mendapatkan nafkah dan pelayanan yang bagus dari suaminya. Mudah-mudahan Anda bintang menjadi suami yang baik. Amin. Ya. Biar bagaimanapun mari kita perhatikan sabda Rasulullah. Beliau bersabda, khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik di dalam melayani keluarganya. Kita yang namanya kaum bapak ya, laki-laki itu adalah yang memegang kemudi dalam rumah tangga. Maka kalau supirnya, kalau yang memegang kemudinya baik, maka tentu kendaraannya juga akan baik. Betul apa betul? Tapi kalau yang memegang kemudinya asal-asalan, mobil bagus juga bisa cepat rusak. Ya. Oleh karena itu, maka yang pertama tentunya kepada Anda bintang, jadilah seorang suami yang baik sebagaimana Rasul katakan, khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah seorang suami yang baik di dalam melayani suaminya, memenuhi nafkahnya baik lahir maupun batin, dan hal-hal yang lain yang menjadi tugas kewajiban sebagai seorang suami. Kemudian tentu saja bagi seorang istri juga punya hak dan kewajiban. Hak seorang suami adalah mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya, terutama ketaatan dan kepatuhan seorang istri kepada suaminya selama apa yang diminta dan dilarang oleh suami itu tidak bertentangan dengan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri wajib taat dan patuh kepada suaminya. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya, seorang istri itu lebih mudah masuk surga ketimbang suami. Seorang istri lebih mudah masuk surga ketimbang seorang suami. Asal ada beberapa faktor yang menurut Rasulullah. Yang pertama, idza shallatil mar'atu shallaha wa shamat syahroha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalal jannah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya dalam bahasa Pondok Jaya, apabila seorang istri sholat setiap waktunya. Jadi mudah-mudahan Neng Sita ini sholatnya rajin. Artinya setiap waktunya, termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Ya, karena yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bukan buat hanya pengantin baru, tapi juga pengantin lama. Ya, ya. Itu yang pertama tuh. Idza sholatil mar'atu sholaha, apabila seorang istri dia sholat setiap waktunya. Tentu sholat juga tidak asal sholat, harus dituntut ilmunya bagaimana sholat yang benar ya, sehingga kudu tahu syarat rukun sholatnya.
kemudian mana sunnahnya, mana yang membatalkan sholatnya, itu harus dipelajari. Saya yakin kita mengetahui semua itu, insya Allah. Ya, jadi harus pelajari, termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Ya, karena sholat itu merupakan kunci, salah satu kunci menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama. Yang kedua, wasomat syahroha. Dan apabila seorang istri senantiasa puasa pada bulan suci Ramadan, karena puasa yang wajib itu hanya di bulan suci Ramadan, walaupun para ulama fikih membahas puasa wajib itu ada 3. Pada apa? Hah? Itu yang malam Selasa kayak Mang Mansur udah hafal tuh. Ya. Iya. Puasa wajib tuh ada 3. Yang pertama puasa waktu bulan Ramadan, jadi puasa Ramadan. Kedua qadha, ketika bulan Ramadan tidak bisa puasa. Ketika Ramadan tidak bisa puasa. Cuman di sini para ulama membahas kalau meninggalkan puasanya karena kesengajaan. Karena kesengajaan bukan karena udzur, maka qadanya wajib fauran, harus segera. Begitu Syawal harus segera mengqadha. Itu yang kedua. Tetapi kalau misalnya meninggalkan puasanya karena yang dibolehkan oleh agama, misalnya karena di bulan Ramadan sakit, di bulan Ramadan Pak Nur pulang kampung, kan orang pulang kampung nggak boleh buka puasa, ya itu udzur namanya. Ya. Jadi puasanya tidak harus fauran, puasanya boleh tarohi. Artinya tarohi itu boleh entar-entaran, boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan seterusnya sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan di sini mah semua rata-rata nggak punya utang puasa. Ya, itu yang kedua tuh, yang wajib. Jadi jangan mentang-mentang udah kelewat, udah nggak puasa, wajib diqadha. Kemudian yang ketiga, menurut para ulama fikih, yang wajib berpuasa dilaksanakan ketika nazar. Ketika nazar untuk melaksanakan puasa, misalnya kata Pak Nur upama nih, kalau saya dapat mantu misalnya, saya mau puasa hari Senin dan Kamis 3 bulan. Nah maka puasa Senin Kamis itu kan secara hukum sunnah, betul tidak? Tapi karena dinazarkan, begitu Pak Nur punya mantu, maka wajib dia setiap puasa, setiap Senin dan Kamis melaksanakan puasanya karena dinazarkan. Gitu. Itu yang kedua. Jadi kunci kedua seorang istri masuk surga adalah selalu puasa di bulan suci Ramadan, kecuali kalau perempuan itu banyak halangannya. Ada halangan karena haid, ada halangan karena nifas, ada halangan karena sedang menyusui, ada halangan karena sedang hamil. Karena orang hamil dan menyusui itu kalau merasa keberat puasa boleh berbuka, tetapi dengan catatan yang dikhawatirkan dirinya, bukan anak yang disusuin atau yang dikandungnya. Karena kalau dia puasa takut anaknya nggak sehat, itu selain wajib qadha, dia wajib membayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan cuma dirinya dan anak yang diserahkan kepada Allah, kalau seorang anak masa serahkan kepada Allah karena saya yang tahu kekuatan diri saya, maka dia nggak puasa. Dia hanya wajib qadha, tidak perlu bayar fidyah. Karena orang hamil, orang yang sedang menyusui boleh berbuka puasa, tapi alasannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, singkat saja. Yang ketiga, kunci surga seorang istri adalah wa ahsanat farjaha. Dia selalu menjaga kehormatan dirinya. Dia hanya berikan kehormatan dirinya untuk suaminya. Baik dia ada suaminya ataupun tidak ada suaminya, selalu dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Makanya bisa dikategorikan pernikahan itu membangun sebuah persahabatan yang insya Allah abadi. Ya, orang yang membangun persahabatan dengan karena Allah itu maka akan nanti dapat perlindungan di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pada hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah.
Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang membangun persahabatan. Pada intinya kalau pernikahan itu persahabatan apa permusuhan? Kalau permusuhan nggak mungkin duduk bareng, ya kan? Membangun persahabatan, tapi karena Allah, karena tadi niatnya juga ibadah. Berarti membangun rumah tangga niat ibadah, membangun persahabatan itu ibadah. Ijtama'a alaihi, ketika berkumpul Ananda Bintang dan Sita itu karena Allah. Mereka masing-masing menjaga hak dan kewajibannya dengan karena Allah. Ketika berpisah pun, misalnya Ananda Bintang lagi bekerja, lagi apa, istrinya tinggal di rumah sendiri, dia tetap menjaga itu, menjaga kehormatan dirinya karena Allah. Maka itu akan nanti mendapat jaminan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan keluarga kita, pasangan suami istri walaupun yang udah lapuk, mudah-mudahan ada dalam niat ibadah tadi. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat perlindungan Allah. Amin. Dan yang terakhir, wa ata'at zawjaha. Kunci masuk surga seorang istri adalah taat dan patuh kepada suaminya selama apa yang diminta, apa yang dilarang, yang disuruh oleh suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena kalaupun itu datang dari suami, bahkan dari orang tua sekalipun, kalau perintahnya bertentangan dengan perintah Allah, kalau larangannya bertentangan dengan larangan Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib ditaati, tidak wajib dituruti. Sebab sabda Rasul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun, sekalipun itu suami, orang tua, bahkan raja sekalipun, atau Pak Lurah sekalipun. Kalau nyuruhnya yang kagak bener, jangan diturutin. Karena tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal-hal yang bertentangan dengan perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan pasangan ini bisa memahami tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga akan menjadi pasangan yang hidup dalam rumah tangga yang sakinah. Sakinah itu memang maknanya banyak. Kata sakinah itu dari sukna, artinya tinggal. Makna lain sakinah itu tenang. Jadi kalau seorang suami sebelum punya istri pasti nggak tenang, apalagi Nabi Bintang ada di Pondok Jaya, calon istrinya ada di Jogja, kan nggak tenang ya. Jangan-jangan udah pengen kesono baik, gitu kan? Karena ada jangan-jangan. Tapi begitu nih akad nikah terlaksana, dia berkumpul, maka dia bisa tinggal bersama. Kalau belum nikah memang boleh bareng gitu, satu rumah tidur bareng, nggak boleh kan? Tapi ketika dia sudah nikah harus bersunat, bisa tinggal bersama. Kemudian kalau tinggal bersama pasti ada ketenangan, betul apa betul? Karena nggak mikirin lagi, mau istrinya udah ada di sampingnya, suaminya udah ada di sampingnya, maka akan memberikan sakinah, gitu. Itu berikan ketenangan. Dan mudah-mudahan juga sesuai dengan perintah dengan firman Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan mudah-mudahan di antara kedua pengantin baru ini terjalin di dalamnya ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah itu dalam bahasa Pondok Jaya mungkin cinta kasih, cinta. Kalau rahmah itu kasih sayang. Makanya kalau mawaddah itu akan berkurang sesuai dengan dengan bertambah usia. Tapi kalau yang namanya rahmah makin bertambah usia biasanya makin kuat. Karena kalau yang namanya mawadah ada yang diharapkan dari pasangannya. Makanya kalau nyari pasangan jangan dilihat dulu yang cocok apa orang gitu, cantik apa enggak gitu kan. Itu pasti itu, karena ada yang diharap dari pasangan, itu ada yang diharap, itu mawaddah. Terutama tentu saja berkaitan dengan hal biologis seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tapi dengan bertambah usia, kira-kira orang kalau udah umurnya di atas 60, apakah mawaddahnya masih kuat?
Belum tentu. Walaupun laki-laki itu biasanya punya mau, tapi belum tentu mampu. Betul apa betul? Laki-laki itu kemampuannya tinggi, tapi belum tentu mampu. Tapi sebaliknya istri, dia punya mampu, tapi belum tentu mau. Hati-hati Pak. Istri itu selalu mampu, tapi belum tentu mau. Makanya masing-masing harus menyadari kedua-duanya. Laki-laki memang punya kemauan, tapi kemampuannya belum tentu bisa melaksanakannya. Karena dengan berjalannya usia, tentu kemampuan ini akan berkurang dalam bidang mawaddah. Gitu. Jadi kalau istri memang dia mampu, tapi belum tentu mau. Ya. Betul apa betul? Yang nggak usah dijelasin, ya udah pada paham semua ini mah. Ini mau buat bintang aja, buat apaan itu ya. Ya nanti juga ngalamin dah. Gitu. Jadi setiap suami itu punya kemauan, tapi belum tentu mampu. Istri punya kemampuan, tapi belum tentu mau. Nah, ini makanya disinilah perlunya adanya sakinah, mawaddah, itu harus dipahami secara. Kemudian rahmah. Kalau rahmah itu kasih sayang itu makin bertambah usia, biasanya makin kuat. Karena terbukti pasangan rumah tangga yang usianya udah udah 80 atau 70 atau 80 tahun, ketika bangun tidur, seorang nenek bangun tidur, yang ditanyain siapa? Begitu bangun, aki-aki udah nggak ada di sampingnya, kan repot dia nanyain sama cucunya, aki-aki kemana nih ya? Itu karena apa? Apa mawaddah, apa rahmat? Itu karena rahmat, bukan karena mawaddah, atau sebaliknya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan walaupun apa yang sampaikan mungkin tidak memenuhi apa yang diharapkan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi patokan secara garis besar untuk Ananda Bintang maupun Anda kita dalam membina rumah tangga. Karena terus terang saja, mohon maaf bukan nakut-nakutin, dalam kehidupan bahtera rumah tangga itu ibarat kita naik perahu. Naik perahu itu nggak selamanya kita tenang. Terkadang ada angin, terkadang ada gangguan pipa besar dan sebagainya. Itu biasanya ada yang disebut gangguan rumah tangga. Oleh karena itu di dalam hal ini menyikapinya harus bijak. Ananda Bintang harus bijak, kemudian Ananda Sita juga harus bijak menyikapi hal ini supaya kelanggengan rumah tangga bisa terjaga. Dan di sini juga peran kedua orang tua nih, ya Bapak Nur Rahman maupun Bapak Soeharto, tolong dibimbing. Mungkin kalau tadi sampaikan usia udah cukup, tapi pengalaman, keilmuan dalam rumah tangga masih membutuhkan bimbingan. Jadi tolong dibina agar mereka betul-betul sesuai dengan harapan kita semua, agar bisa membangun rumah tangga dengan sakinah, dan mudah-mudahan di sana ada mawaddah, ada rahmah, dan mudah-mudahan dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan juga selalu berusaha untuk ibadah. Serepot apapun nak Bintang, serepot apapun yang kita, sholat dan ibadah yang lainnya jangan sampai tertunda, jangan sampai ditinggalkan. Karena yang namanya ibadah atau sholat dan sebagainya itu harus kita usahakan sebaik mungkin. Memang dalam kehidupan banyak kerepotan, banyak ini, banyak itu, tapi dengan keyakinan iman yang kuat dan saling mengisi satu sama lain, insya Allah semuanya akan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang sampaikan, karena di belah pojok sono katanya udah adem Pak. Nggak tahu tuh adem tuh apa Pak Nur ya. Udah. Jadi saya kira ini aja yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk doa nanti mohon kepada Ustaz Haris untuk menyampaikannya. Kurang lebihnya walaupun sekelumit bisa mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat anak-anak Bintang dan istri, buat kita semua yang ada di sini. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillahi ta'ala. Wal-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in. Al-Fatihah khususan di hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد للذات والسر الثاني في سائر الأسماء والصفات به وسلم. اللهم أنت خالق كل شيء اللهم أنت المالك كل شيء اللهم رحمتك أرجى عندنا من آمالنا وأن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وإن بين قلوبهما كما ألفت بين آدم وحواء قلبهما كما ألفت بين إبراهيم اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين يوسف وزريخا اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لهما من الصالحين ربنا هب لهما من الصالحين ربنا هب لهما من الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حبا إلينا من أنفسنا وأهدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذرياته وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maidu hasanah tausiah yang sudah disampaikan Al-Mukarram Kiai Udan Maulana, dan tadi doa ditutup dengan Ustadz Haris. Mudah-mudahan tausiah tadi menjadikan bekal untuk Mas Bintang dan Mbak Sinta. Sedikit saya poin keempat saja apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Udan Maulana. Yang keempat itu Mas Bintang, Mbak Sinta taat. Jadi jangan sampai nanti Mbak Sinta pesawat Nur Bintang siap landing, maaf Bandara Sinta sedang berkabut, silahkan putar kembali. Jadi kalau Mas Bintang ngajak itu jangan ditolak ya. Kalau bahasa orang kasar itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu ya, berjuang di atas ranjang dengan senjata yang panjang, bisa mundur dan bisa ke belakang. Atau berjuang di atas kasur dengan senjata yang bisa panjang mundur. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, telah sampailah acara kita pada pagi ini. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang terakhir yaitu pemberian doa restu dari tamu undangan, namun akan diawali oleh keluarga besar dari Bapak Nur Rahmat. Pada Bapak Nur Rahmat dan pada keluarga untuk memberikan ucapan selamat. Every breath holds a moment.
everyone a chance to take. You can see it if you close your eyes. We already know the way. Forever you and me, running wild and free, chasing down the sun. Oh, we've just
Sia-sia kehidupan dunia bukan mewarnai suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari cobaan. Baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi teladan ataupun yang jalan. Baik orang baik usia hiduplah berari-lahuan. Sedih hati sedih, pedih sangat pedih. Cobaan tumbang tindih silih berganti. Hati luka dalam sana jalan, air mata yang tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Ku coba hari-hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu terpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari langgan tetangnya. Namun apalah lagi bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Silakan. Hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tetangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Gampang sih ya, gampang nih, datang situ terus. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan tak angkat diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tetangnya.
datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang gelap dan hampir-hampir tak dapat melangkah lagi. Bagaikan sinar menerangi jalan, kau tunjukkan arah mana yang kini
Kini ku serahkan kepadamu dengan menentukan sikapmu. Dan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana.